Sejarah pos kota di Padang Sidimpuan. Kota Padang Sidimpuan berasal dari Padang Nadipu atau Padang yang artinya hamparan luas, Na artinya di, dan Dimpu artinya tinggi, yang berarti hamparan rumput yang luas berada di tempat yang tinggi. Pada zaman dahulu, daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedagang ikan dan garam dari Sibolga, Padang Sidimpuan, Panyabungan Padang Bolak Baluta, Padang Sidimpuan Sibolga. Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada tahun 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Iman Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aik Sibontar. Sisa-sisa benteng peninggalan perang Paderi ini masih ditemukan walau sudah tidak terawat dengan baik. Dan pengaruh pasukan Paderi ini berdampak pada agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota ini beragama Islam. Pada zaman penjajahan Belanda, kota Padang Sidimpuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda di sana masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi pusat kota Padang Sidimpuan. Sehingga tidak heran kalau ingin melihat sejarah kota Padang Sidimpuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu kota Padang Sidimpuan di sebuah museum di kota Leiden, Belanda. Sebelumnya Padang Sidimpuan merupakan kota administratif berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1982, kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001 berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2001, kota Padang Sidimpuan ditetapkan sebagai daerah otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Kecamatan Padang Sidimpuan Batuna II, Kecamatan Padang Sidimpuan Hutain Baru, dan Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Oh ya guys, kita beralih dulu ke gedung bersejarah yang berada di pusat kota Padang Sidimpuan atau dikenal dengan sebutan Pos Kota. Gedung bersejarah yang dinamakan Pos Kota ini meninggalkan banyak cerita yang tersimpan di dalamnya, di mana waktu itu Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, pernah berkunjung ke wilayah Tapanuli Selatan, tepatnya di kota Padang Sidimpuan. Dalam kunjungannya, Soekarno pernah menyampaikan pidato untuk memberikan semangat kepada pejuang dan warga Tapanuli. Dikutip dari berbagai sumber, pada zaman penjajahan Belanda, kota Padang Sidimpuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli pada saat itu. Gedung bersejarah kebanggaan milik pemerintah kota Padang Sidimpuan ini sudah tidak memiliki nilai sejarah lagi, tidak terawat dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat, dan seakan diabaikan dan berbagai tempat bersejarah lainnya. Walaupun gedung tersebut adalah bangunan peninggalan penjajahan Belanda, tetapi tidak salah jika itu dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk peninggalan sejarah kebanggaan yang dimiliki warga kota Padang Sidimpuan. Gedung pos kota itu tidak hanya bagian dari sejarah kota Padang Sidimpuan, tetapi menjadi salah satu ikon kebanggaan kota Padang Sidimpuan. Seharusnya bangunan yang memiliki nilai historis dalam merebut kemerdekaan sudah sepantasnya mendapatkan legalitas dari pemerintahan sebagai salah satu cagar budaya. Hal ini bertujuan untuk melindungi bangunan bersejarah di Indonesia termasuk yang ada di kota Padang Sidimpuan. Pemerintah kota Padang Sidimpuan harusnya mendaftarkan bangunan itu ke Balai Cagar Budaya atau ke UNESCO agar nanti bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk dijaga dan wajib dilindungi. Berkaca kepada daerah-daerah lain yang sudah melakukan perhatian dan menjaga kelestarian bangunan dan tempat-tempat bersejarah di daerahnya, pengelolaan bangunan dan tempat bersejarah ini akan menjadi masukan bagi Dinas Pariwisata dan bagi pemerintah kota. Jika ini dikelola dengan baik, maka akan mendongkrak perekonomian di mana ini nantinya akan menjadi wisata sejarah. Seperti museum di mana dokumen atau foto-foto bersejarah tentang kota Padang Sidimpuan dipajang di situ. Hal ini akan menjadi daya tarik bagi wisatawan asing dan lokal serta masyarakat, khususnya pelajar generasi milenial.